Yo hello guys, balik lagi dengan gue si Vanir dari Captain Vanir Gaming. Hari ini gue mau ngebahas konten yang berhubungan dengan hero backup assist. Ini. Baru pagi ini muncul nih, fresh from the oven boys. Jadi sebenarnya hero backup assist ini tuh udah muncul dari 2 bulan yang lalu ya. Ini tuh sudah season yang ketiga. Tapi mungkin kalau untuk buat teman-teman yang baru mulai, gue pengen share-share ilmu sedikit sih. Jadi kalian bisa optimalin deh tuh kegunaan dari hero backup assist ini. Jadi kita langsung lihat aja deh tanpa banyak bacot. Kita lihat ke previewnya dulu untuk lihat hadiah-hadiahnya. Oke. Rasanya kurang cukup bagus ya, kecuali yang ini speednya. Ini selain itu yang lain sih nggak ada yang gitu oke juga ya, paling cuma fragment ini doang. Oke, terus ada pertanyaan, beli yang mana sih bang supaya bisa sampai level 200? Ini ada 2 pilihan, yang murah sama yang mahal. Kalau kalian punya duit lebih, beli yang mahal oke, karena bisa cepat ngeboost 20 level duluan. Tapi karena gue mensupport F2P, jadi gue saranin untuk kalian beli yang 150.000 aja. Nah, gimana sih cara maksimalin 150.000 ini supaya sampai level 200? Nah, makanya dari itu gue akan pandu kalian. Semoga tips gue berguna supaya bisa sampai ke level 200 tanpa harus beli yang 350.000 ini. Oke. Terus gue juga akan kasih tahu mana yang perlu diambil aja dari reward-rewardnya ini. Oke, kita mulai deh. Oke, gue lanjutin lagi pembahasannya ya. Tadi gue udah gue beli yang 150.000-nya. Terus sebelum itu, sebelum penjelasan tentang quest yang mesti diambil, kita kesini dulu ke bagian quest, terus kita ke weekly. Nah, di sini kan ada misi-misi gitu ya. Nah, di sini tuh ada warna biru, ada hijau, ada ungu. Pastikan di weekly missionnya di sini itu kalian minimal harus punya 3 ungu dan sisanya itu minimal mesti biru. Kalau yang hijau-hijau gini itu mesti di refresh. Nah, ini kan ada tombol refresh. Nah, kita refresh sampai kita dapat biru atau ungu. Nah, di sini gue udah punya 2 ungu, berarti gue perlu 1 ungu lagi dan 1 biru. Gue refresh. Ini biru. Ini dapat. Nah, ini recruitment. Coba nanti gue lihat lah. Pokoknya kalian harus dapat 3 ungu dan juga sisanya itu mesti biru. Pastiin kalau nggak ada hijau sama sekali. Habis itu untuk daily questnya kalian harus selesaiin Awakening Trial 6 kali. Nah, itu bisa tiap hari diselesain gratis. Nggak usah beli apapun karena harganya mahal. 1 kali chance itu 200 DM, nggak perlu. Terus untuk club challenge itu yang lawan bos-bos, yang biasa club boss yang bisa dapetin peti buat gear itu. Nah, itu kalian dapat free sehari 3 kali. Dan kalau misalnya kalian mau cepet naikin levelnya, disaranin sih ditambahin beli 1 tiket tambahan setiap hari. Yang 1 kali chance-nya harga 100 kalau nggak salah. Terus untuk Ascension Arena, untuk arena ini pastikan kalian reset 5 kali. Nah, ini gua kasih tahu di sini di arena di sini. Pastikan kalau kalian itu dapat rewardnya sampai dapat yang kotak fragment XSR ini gitu. Jadi selain dapat fragment XSR, kalian juga dapat poin deh tuh untuk selesain questnya, daily questnya. Terus untuk Conquer Challenge dan Talent Perfection ini kan berhubungan dengan Vitality ya. Dan gua saranin kalian beli Vitality itu sehari, yang di sini itu di daily itu kalian beli 35 plus 65 minimal. Tapi kalau kalian mau lebih biar lebih cepet juga,
terutama di minggu-minggu terakhir tuh sebelum habis. Nah itu kalian lebih baik untuk ngebeli, misalnya udah 1 minggu terakhir kayaknya masih di level 190 nih. Nah ngejarnya kalian beli Vitality itu maksimalin deh. Jadi 35, 65, 95 atau mungkin sampai 125. Tapi sebisa mungkin sih semini mungkin save diamond kalian. Jadi untuk pertama-tama 35 plus 65 dulu. Terus kalau misalnya udah sekitar 2-3 minggu terakhir itu boleh deh beli 95. Tapi kalau nggak ngejar udah kayak tinggal 3 hari udah tancap aja sampai 125 juga oke. Gitu. Terus untuk turnamen ini kan yang ada di sebelah arena tuh, nih gue tunjukin. Nah ini jangan lupa kalian selesain di sini. Kalau bisa pastikan menang 4 kali di sini dan 4 kali di sini. Dan kalau bisa udah deh serang orang yang lemah aja dulu supaya kalian gak boros buang diamond. Dan sebagai tambahan jangan lupa untuk beli 1 chance supaya genap jadi 9. Terus kalian juga bisa dapat kotak R&D antara SR atau SSR fragment. Ya itu lumayan juga sih buat nambah-nambah fragment SSR. Karena fragment SSR itu kayak game changing ya gitu deh. Terus baik lagi ke pembahasan questnya yang mesti diambil. Dan yang terakhir adalah boss challenge. Nah boss challenge ini ada di sebelah sini. Kadang misalnya kita kan kayak berpikir tuh, ngapain lah, gue kan hero-nya banyak kan cuma duelis sama grapple, ngapain gue tancap juga limit break untuk high tech-nya. Tapi gue bilang kalau misalnya kalian mau bener-bener level 200 di sini ya, limit break-nya semua mesti diambil setiap hari dan diberesin semua. Ya gitu. Karena poinnya itu lumayan cukup gede nambahnya untuk clear boss seperti itu. Dan selain itu kalian juga bisa dapat badge untuk limit break. Dan itu kalau misalnya kalian ke figurin itu kan perlu nge-up-nya pakai badge. Nah itu berguna banget untuk nge-boost BP kalian juga. Jadi gua rasa sih nggak ada yang dibilang tidak berguna, semuanya sangat berguna untuk kelanjutannya. Lalu kita lanjut ke pembahasan rewardnya yang penting untuk diambil. Kalau untuk di season kedua kemarin itu ada kayak foto chart emperor dan juga dia punya penunjangnya gitu ya. Tapi itu antara perlu nggak perlu karena mungkin sekarang di meta zombie man chart emperor gitu udah hampir nggak kepake kecuali mereka yang nggak punya zombie man. Jadi untuk rewardnya gue saranin yang mesti diambil setiap kali ada backup SS ini adalah fragment Omnishield ini, yang hero dan monster. Dan yang misalnya kalian butuh yang lain-lainnya gitu, kalian boleh ambil. Paling kalau pas sekarang ini kan ada Awaken ya. Kalau kalian punya poin lebih di sini, ya kalian boleh ambil Awaken ini karena ini berguna juga buat ngeboost hero kalian. Atau enggak, kalian juga boleh ngambil ini. Supply depot sama supply token di sini. Dan ingat kalau poin yang di sini, di atas ini itu bisa disimpan untuk kelanjutannya. Jadi jangan buru-buru dihabisin, dipakai aja nih, hajar aja ke misalnya ke training token, XP token itu tuh gampang banget didapetinnya. Itu gua rasa sih nggak perlu karena kalau misalnya untuk kelanjutannya kalian kalau punya save ini banyak, kalian bisa buat beli lagi fragment SSR-nya. Udah gitu misalnya tiba-tiba ada sesuatu yang berguna, misalnya ada kostum sama foto yang berguna untuk hero kesukaan kalian. Nah itu kalian bisa beli pakai ini. Jadi jangan takut koin ini di atas ini bakal angus karena bisa dipakai untuk season berikutnya. Gitu. Gua harap penjelasan ini berguna buat teman-teman dan jangan sampai banyak-banyak kayak misalnya ngebus ini pakai fun gitu. Gue tahu karena F2P itu kan dananya terbatas gitu. Paling ya tetap kalian harus beli yang 150.000 itu. Dan gue harap sih dengan kalau kalian ngikutin tutorial gue, seenggaknya semepet-mepetnya kalian tuh bakal nyampe
mendekatin 200, paling di 190. Nah kalian pintar-pintar aja deh tuh ngatur-ngatur vitality-nya supaya sampai ke 200 sampai di minggu terakhir. Gua udah pernah coba dan berhasil, jadi gua pikir pasti ini bisa ngebantu kalian juga untuk nambah-nambah ilmu gitu deh. Oke deh, sekian dulu video dari gua. Saksikan gua di konten selanjutnya, so stay tune. See you guys dan ciao.